Nah, akhirnya kita sudah sampai di wisata Bukit Suraweti. Kurang lebih 90 menit perjalanan dari kota Gresik menuju lokasi ini. Konon katanya ada hubungannya antara Bukit Suraweti dengan Sunan Kalijogo. Mau tahu apa hubungannya dan bagaimana ceritanya? Yuk, ikuti jejak kami. Nah, setelah melewati berbagai anak tangga beri-beri datangnya, akhirnya kita sudah sampai di tempat yang pertama, yaitu pembelian tiket. Nah, kita tahu harganya berapa, yuk. Kita nih, Bu. Per orang 2.000, amin. 4 orang, Bu. Nggih. Terima kasih, Bu. Oke, dengan harga 2.000 kita bisa menikmati wisata Suraweti. Oke, yuk. Loket perjalanan kami ini jauh di loket dan pasarean Raden Bagus Mataram merupakan seorang ningrat dari kerajaan Mataram, sekaligus orang yang sukses dalam bisnisnya, sehingga bisa dibilang sebagai orang yang kaya raya pada masanya. Namun beliau tidak berkenan untuk dikenal identitasnya lebih dalam, sehingga nama asli beliau hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja. Bahkan sejarah pun tidak menuliskan nama asli beliau. Ketika beliau mulai bertemu dengan Sunan Kalijogo, Raden Bagus Mataram kemudian ikut bersama Sunan Kalijogo menempati desa Suraweti, membantu dakwah Islam di desa Suraweti, serta membantu Kesultanan Demak Bintoro pada awal masa pendiriannya lewat sumbangsi harta bendanya yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita sedang bersama Pak Munim
yaitu juru kunci pesantren yang ada di Bukit Desa Surawiti ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari sahabat MI Official ingin bertanya-tanya tentang Bukit Surawiti ini. Jadi jujur aja kita juga baru pertama kali ke sini menyaksikan mungkin keindahan alamnya juga, kemudian lokasinya juga yang mungkin berada di atas bukit. Itu yang bikin kami juga penasaran. Kita akan mencari juga apa saja yang ada di Bukit Surawiti ini. Nah, niku nama lengkap Bukit Surawiti ini dan mengapa Pak dinamakan Surawiti? Terus ada ceritanya Mbah Suro yang mempertamai atau yang pertama, ya, termasuk sing miwiti kalau bahasa Jawanya, yang miwiti atau dia cikal bakal masyarakat sini yang apa itu termasuk menempati Surawiti ini. Atau ada dua apa ya, termasuk Surawiti juga ada arti lain, yaitu termasuk kalau naiknya ke itu Soro Miwiti atau Soro. Oh, itu Soro. Soro itu termasuk lumayan berat. Oh iya, susah untuk naik. Tapi mudah-mudahan setelah dari sini itu ada berkahnya. Oh, tidak. Juga Soro mempertamai juga. Oh gitu. Nah, itu berasal awal mulanya Surawiti. Oh gitu Pak. Nah, saya pernah dengar juga Pak, Surawiti ini ada kayak pernah dengar ada hubungannya dengan Sunan Kalijogo. Nah, itu apa Pak hubungannya? Iya. Ada ya. Jadi pada waktu Sunan Kalijogo sebelumnya jadi Sunan, dia sudah ada ke sini. Itu riwayatnya termasuk masih Raden Said ya dulu. Itu dengan yang Seloko ini di depan ini. Mbah Seloko itu termasuk cikal bakal saya, termasuk yang menurunkan juru kunci ini. Itu sepertapaan dengan Raden Said. Dia kesini 2 kali, jadi bukan hanya 1 kali tapi 2 kali. Sebelum jadi Sunan dia bertapa di Gua Langse, nanti juga bisa dikunjungi. Nah, itu di Gua Langse itu termasuk dia bukan bertapa untuk kewalian. Jadi nggak benar kalau di sini bertapa untuk seperti ada ceritanya itu menunggu tongkatnya. Itu bukan di gunung itu ya, termasuk ini bukan kali ya, tapi yang di sini bertapa untuk kesektian, saya kira. Saya perkirakan gitu, karena kesininya itu dua orang ini termasuk niatnya itu untuk kedikdayaan, tapi ujuk-ujuk yang ada petunjuk atau ada isarohnya atau termasuk bahasa Jawanya ada wangsit, itu Raden Said itu yang disuruh untuk turun ya, yang Mbah Seloko masih ada di sini. Setelah Raden Said turun itu entah berapa bulan ya, itu dia sudah ke atas lagi, tapi sudah diangkat jadi Sunan Kalijogo. Berarti ketemunya dengan Sunan Bonang atau gini-gini nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini. Kalau orang katanya terus menunggui ada di kali, itu nggak benar ya. Yang jelas itu termasuk bertapa untuk jadi walinya itu ujuk-ujuk dia kesininya sudah jadi Sunan, terus mengajak yang Selokom ini kok untuk sama-sama penyiaran agama Islam. Oh gitu. Nah ini Pak, saya pernah dengar juga bahwa Surawiti ini tempat untuk bertirakat orang-orang. Itu fakta atau gimana? Iya, termasuk fakta yang mulai dulu, bukan mitos ya. Fakta, cuma tirakatnya kan itu apa tuh? Dulu pernah untuk apa ya? Termasuk untuk meditasi gini-gini, tapi sekarang kan nggak boleh kan gitu. Tapi yang jelas ya, kalau kenyataannya itu dari sini akhirnya dia itu di sini menunjukkan kalau di sini ada pesugihan gini-gini, itu nggak benar itu. Oh iya Pak, nggak benar. Yang kita dengar begitu Pak. Nggak benar. Jadi sebenarnya saking kekuatan barokahnya, saking besarnya, pada waktu dia sebelum jadi Sunan itu sudah ada di sini. Sampai dia turun diangkat jadi Sunan karena orang besar Sunan itu dia juga di sini. Nah itu saking besarnya barokah itu
kalau ke sini pengiriman Fatihah gini-gini kan hanya saran saya ini sudah 36 tahun ya di sini ya, termasuk pengganti dari Kiai Haji Ahmad Ridwan termasuk Abah apa saya. Nah itu mulai tahun 85 itu yang saya alami memang ya banyak yang dari sini terus akhirnya ujuk-ujuk terus dia bisa ya apa tuh bisa derajatnya naik kerangkatnya itu isu-isunya katakan di sini ada pesugihan. Oh nggak benar itu ya. Nah jadi intinya yang dari orang masyarakat umum soalnya Pak ini biasanya di Surabaya banyak pesugihan. Tapi tidak benar. Tidak benar. Oh gitu. Iya Pak. Kemudian tadi pada saat kami lewat perjalanan menuju ke Bukit Surabaya ini terdapat banyak makam Pak yang mungkin yang dianggap spesial. Oh iya. Makamnya siapa saja Pak? Terus ada nggak hubungannya dengan Sunan Kalijaga? Jadi yang di sini ada hubungan itu sebenarnya hanya apa sih termasuk sebatas seperti Mbak Seloko ini seperjuangan ya Mbak yang Seloko itu. Terus kalau Mbak Simongso ini gitu. Yang keramatnya itu sebenarnya Mbak Empu Supo itu pernah saudara kita itu ada di sini. Itu Supo, Mantarani itu ini di situ ada tertulis ya. Nah itu termasuk Pandu Besi yang dia pada waktu itu memang saudara ipar dari Sunan Kalijaga. Terus ada keramatnya lagi itu makam Raden Bagus Mataram. Nah itu yang umumnya itu kan putra Sultan Agung dari Mataram ya. Dia ingin ilmunya Sunan Kalijaga itu sampai padahal itu hanya dites itu sebenarnya katanya ceritanya itu dia disuruh untuk ngubur hartanya separuhnya yang separuhnya disuruh untuk sodakonya itu hanya ngetes sebenarnya tapi dia mau itu murid santri utama yang penggalang dana Sunan Kalijaga sampai bisa menyebar agama itu ya termasuk Raden Bagus Mataram ada sana sebelumnya masuk ke sini pertama itu Raden Bagus ya Mataram. Terus Mbak Empu Supo itu pernah saudara ipar. Kalau Mbak Seloko ini termasuk waktu sebelumnya jadi Sunan dia sudah dengan Mbak Seloko ini termasuk sepertapaan. Oh sepertapaan. Nah, nih, Pak kemudian tadi kita sudah jelas makam-makam yang ada di bawah tadi Pak. Nah ini tepat di belakang kita itu ada makam apa benar? Maksudnya ini keberadaan dia. Kalau saya meyakini dari cerita leluhur saja. Jadi saya menyambung ceritanya yang Seloko ke yang Simongso ke yang Piring sampai mencapai 14 turun yang gitu. Nah itu pada waktu tadi itu sudah saya ceritakan. Jadi sebenarnya yang Seloko ini termasuk merasa mengubur. Iya. Tapi Kagelong itu Pak juga merasa mengubur. Terus ada lagi yang mana itu juga merasa mengubur. Jadi kalau pertanyaan itu sekiranya ngambang itu sebenarnya enggak itu. Kalau wali kan termasuk ada keistimewaan kan gitu ya. Jadi entah Sunan Kalijaga ini ibaratnya dia wali yang termasuk keturunan Jawa, ya, penuh Jawa. Nah itu mempunyai ilmu entah gimana ya. Yang jelas itu memang di mana titik tadi itu yang ditentukan 21 tadi itu memang merasa kematian di tempati kematian Sunan Kalijaga termasuk ini ya, termasuk itu. Terus kemudian apakah ada jejak Pak Sunan Kalijaga di Bukit Surabaya ini? Iya, jadi kalau jejak sebenarnya kalau Al-Quran itu apa itu termasuk peninggalan atau itu sudah di Pak Son Haji dulu sebelum apa itu termasuk menjabat yang periode yang pertama dulu terus sampai kedua sampai ketiga sekarang ini kan terus di itu apa itu. Nah itu saya katakan sebenarnya itu hanya ada Al-Quran tulisan tangan berapa tahun berapa ya kan? Tulisan tangan Pak ya? Tulisan tangan itu ada. Tapi entah tahunnya, tahun sudah nyanda keberadaannya saya sendiri nggak tahu entah Sunan Kalijaga atau sudah apa itu sudah prosesnya itu karena itu apa itu
dulu yang pegang itu termasuk juru kunci sepuh. Diturunkan ke apa yang itu hanya tiga turunan. Berarti itu salah satu peninggalannya Al-Quran tulis tangan tadi Pak ya. Itu ada, terus ada lagi tulisan itu Al-Quran satu kotak juga ya, Al-Quran yang tinta emas cuma besar. Itu. Terus setelah itu buku bahasa Jawa riwayat ya tadi itu yang bisa menentukan, ada ceritanya riwayatnya di sini. Ada juga bahasa Jawa ya. Yang ada beduk itu. Nah kalau beduk termasuk masih kadang kiai-kiai sini aja ini ada. Oh ada itu beduknya. Ya, masih ada. Oh gitu. Nah itu bukan itu apa itu? Saya makanya nggak saya jawab detailnya. Kalau riwayat beduk itu kan mulai dari saya sendiri sudah itu apa itu? Ya walaupun itu pernah guru dari abah saya, cuma saya masih menangi ibaratnya. Oh, iya. Menangi yang itu yang apa ya, termasuk yang garap beduk ini. Kiai Tolo itu termasuk abahnya dari almarhum tapi sudah meninggal semuanya. Berarti kan itu apa itu masih cetek saja. Oh, nah itu Pak. Kemudian dengar juga untuk makam Sunan Kalijaga ini dibuka hanya hari Senin dan hari Kamis. Nah itu ada apa Pak? Kenapa kok hari Senin dan hari Kamis? Sudah masih saya sendiri hanya penerus lakon. Biasanya itu mulai dari apa ya, termasuk cikal bakal ya. Jadi hanya penerus itu hanya 4 kali bukanya itu, termasuk hari Senin atau hari Kamis ya. Idul Adha walaupun itu tidak hari Senin atau Kamis. Idul Fitri walaupun nggak ada hari Senin atau hari Kamis itu buka. Oh dibuka itu ya. 4 kali. Kalau puasa penuh satu bulan tutup. Jadi berarti tidak ada orang yang berkunjung ke makam? Ada, tapi untuk pintu utama tidak dibuka. Oh gitu Pak ya. Berarti selain hari Senin sama hari Kamis pintu makam ditutup dengan alasan apapun itu Pak ya? Iya, ya karena apa? Kalau sudah saya bilang itu saya dari apa dari mbak dari itu sudah akhirnya sudah tidak gitu. Oh gitu. Ini Pak, kemudian kita juga dengar di sini juga ada gua Pak. Gua di sini ada beberapa gua atau hanya ada satu gua Pak? Yang gua apa? Ya, yang ada riwayat itu hanya ada 2 gua yang termasuk Gua Langsi, tempat pertapaan Raden saya tadi itu ini yang di sana Gua Langsi, terus Gua Macan itu yang kebalikannya ada di depannya Mbak Ampu Supok. Ada itunya loh, ada gua juga itu Pak. Bukan, maksudnya ada apanya itu, bornya. Oh gitu. Berarti gua yang di bawah itu Gua Langsi. Itu tempat pertapaan Raden Said. Oh ada apa nih? Iya, tapi sebenarnya pada waktu dia jadi Sunan pernah juga untuk perkumpulan para wali. Yang di gua itu dia pada waktu sudah jadi Sunan waktu penyebaran itu. Tapi sebenarnya itu yang awalnya itu tempat pertapaan ya, termasuk tempat meditasinya dari Raden Said tadi. Oh itu Pak ya. Kemudian saya kemarin kan sempat dengar juga masalah gua itu Pak ya. Kayak ada orang saya masuk ke dalam gua. Itu bertujuan untuk apa? Iya. Sama ya, saya kira kalau dulu ya untuk meditasi gitu kan gitu. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya salah gunakan bukan. Kalau ada salah guna memang saya sendiri nggak bisa untuk menjalurkan gini kan. Cuma kadang-kala ya ada sebagian yang paranormal terus akhirnya gitu Pak ya ada juga. Cuma yang jelas kalau jalurnya di sini sebenarnya di Gua Langsi itu baik. Kalau memang kepingin tahu dulunya itu pernah tapak di sini, kalau kepingin tahu itu tempat kursinya kan ada juga kursi dari batu itu ada.
terus batu menjangan. Itu batu menjangan itu katanya memeluk untuk memeluk. Itu kan keyakinan saya sebenarnya. Oh gitu. Batu menjangan itu sebenarnya tempat untuk nunggunya adiknya Raden Said itu termasuk Roro Wulan atau Roso Wulan ya. Roro Wulan. Nah Roro Wulan itu kalau kangen kakaknya, sebatas di situ dia nungguin kakaknya bertapa. Itu dijuluki Selo Menjangan. Selo Menjangan itu ada. Itu dirangkul loh, maksudnya itu ada berangkul. Nah itu keyakinannya kan gini, kalau tutup itu insya Allah nanti ada jodohnya gitu aja. Oh gitu, ada jodohnya gitu ya. Jadi, kemudian kita kembali lagi Pak ke makam Sunan Kalijaga ini. Pada saat kita masuk tadi sempat saya membaca sudah tulisan Pak. Ya. Setelah kasih derma. Itu apa Pak artinya? Senengo sedekah, senengo kasih amal. Sedekah termasuk sedekah itu termasuk amal sedekah. Terus ada lagi ya. Puruno, nah ini paring sedekah sama ya, kalau bahasa Arabnya kan turuno paring sedekah. Berarti dalam bahasa Jawa saya sekretanya itu termasuk sugala kasih dharma. Yang ini puruno gelmo sedekah. Oh seperti itu termasuk yang digembar-gemburkan, ibaratnya itu manusia kalau memang walaupun itu hanya satu perak, kalau keadaan ridho untuk sedekah, maksudnya untuk amal, insya Allah nanti timbulnya itu melebihi dari satu perak. Ini Pak, kita kan sudah mengenal bahwa Surawiti ini adalah tempat wisata Pak. Nah, mulai kapan itu Pak? Terus dampaknya ke masyarakat itu apa? Insya Allah tahun 2023 baru kemarin ini. Iya, 23 atau 22 ya, mungkin tadi. Antara 2022 antara 2023. Nah perkiraan tapi sebelum sesudahnya Corona 19 ya, 20 masih belum ada itu. Nah masalah dampaknya bagus malah. Jadi kebanyakan apa itu peziarah itu ya benar, ada yang sebagian peziarah itu ada yang sekedar di maksudnya itu di tempat itu ada untuk pemotretan apa itu selfie tadi selfie ada terus tempat untuk mudah-mudi tapi nggak terus nanti untuk gini-gini tidak ya. Oh foto-foto aja. Itu dampaknya bagus, alhamdulillah. Maksudnya itu dampaknya bagus, itu termasuk dari entah untuk orang-orang jualan atau itu bisa pemasukan dari dampaknya gitu ya Pak. Oke Pak, cukup tahu tentang apa aja yang kondisi di Surawiti ini Pak. Jadi untuk meluruskan saja Pak, bahwa Surawiti itu tidak dikenal dengan pesugihan. Ya dengar-dengar dari masyarakat itu kan gitu Pak, mendengar bahwa Surawiti itu pesugihan gitu Pak nantinya. Jadi apakah ada nggak pesan-pesan Pak untuk penonton atau peserta didik kami yang ada di sana biar bisa lurus bahwa Surawiti ini adalah tempat seperti apa? Iya, jadi ya lebih ada ya, maksudnya itu kalau di sini ya sebenarnya tujuannya ke wali ya, ke tempat Sunan. Itu yang dipentingkan itu masalah kiriman doa untuk dikirimkan ke tempat wali itu. Nah, gimana juga kalau seumpama kok kalau Pak mau untuk pengiriman doa ke yang dekat dengan yang yang Maha Kuasa, insya Allah nanti juga ada kelebihan yang diberikannya untuk itu. Jadi maksudnya itu jangan terus nanti yang ditampung di itu ke teman-teman sekiranya kok yang hal negatif saja ya, sebenarnya itu positifnya sangat banyak di sini, termasuk positifnya sangat banyak. Jadi sekiranya kok ada banyak anak sekolahan atau apa itu seperti mahasiswa kan banyak yang kesini. Oh, gitu. Nah itu juga saya anjurkan, itu nggak seperti itu sebenarnya, nggak seperti yang diumumkan negatif ya, gitu Pak ya. Oh, gitu. Ya, jadi demikian apa yang sudah kita ketahui tentang Surawiti. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih untuk sudah menjelaskan dan meluruskan sejarah tentang Bukit Surawiti ini. Nah itu dulu sahabat MB Visual, sampai jumpa
Nanti kita akan mencoba jalan-jalan dulu Pak. Kita Ini jalan-jalan ke gua. Setelah itu terus langsung ke Bambu Supo, yang keramatnya. Setelah itu terus ke Ratu Bagus juga bisa langsung. Oke, tetap sampai sini ikuti kami di jejak di Bukit Surawiti. Nah, setelah kita menggali banyak sekali informasi dari sepuh dan juru kunci Bukit Surawiti ini, ternyata yang beredar di masyarakat tentang adanya mitos untuk datang ke Bukit Surawiti mencari pesugihan, ternyata itu hanya opini belaka. Nah, ternyata orang-orang datang ke sini untuk bertirakat. Nah, bagaimana hukum tirakat menurut syariat? Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan isu yang beredar di masyarakat bahwa di Surawiti ini terkenal dengan tempat untuk mencari pesugihan. Nah, itu salah besar. Yang sebenarnya adalah di Surawiti ini melalui berbagai tempat yang pernah dimanfaatkan atau digunakan oleh Mbah Sunan Kalijaga, terkhusus ada sebuah gua yang namanya Gua Langsih yang dibuat tirakat oleh Mbah Sunan Kalijaga, yang menurut ceritanya adalah sebelum jadi Sunan adalah untuk kesaktian dan digunakan juga untuk tirakat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seharusnya kita pahami adalah semua yang dilakukan adalah sebagai wasilah. Wasilah itu adalah perantara untuk menuju kepada Allah, untuk mencari apa yang kita niatkan. Contoh, kita kepingin kaya, kepingin sugih dalam arti yang sangat luas, itu melalui wasilah. Sama dengan kita kepingin dekat dengan presiden, maka kita cari siapa yang dekat dengan presiden itu. Sama, kepingin kita dekat dengan Allah, permintaan kita cepat dikabulkan, kita ke wasilah dengan Mbah Sunan Kalijaga dan mengambil manfaat dan barokah tempat-tempat yang pernah ditempati oleh Mbah Sunan Kalijaga. Salah satunya adalah Gua Langsih ini tempat pertapaan. Kita mengambil manfaatnya, keberkahan yang ada melalui wasilah inilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan itu menjadi berkah dan ridho oleh Allah dan mendapatkan ijabah jawaban dari Allah. Sebagaimana pesan Mbah Sunan Kalijaga yang berada di makamnya bahwa adalah puruno paring sedekah, bahwa ajarannya adalah kita di dunia ini untuk bisa sering-sering bersedekah. Dalam arti apa? Ketika sudah kita bersedekah, insya Allah apa yang dijanjikan oleh balasan Allah akan lebih banyak. Sehingga itulah hasilnya adalah kita tambah kaya, tambah sugih. Yang sehingga masyarakat umum mengatakan bahwa ketika kita ke Surawiti, pulangnya itu membawa kesugihan. Dianggap bahwa Surawiti adalah untuk mencari pesugihan. Kesimpulannya adalah Surawiti bukan tempat untuk mencari pesugihan, tetapi adalah sebuah tempat yang berkah, yang kita berwasilah di tempat itu atas keberkahan para sunan dan khususnya Sunan Kalijaga untuk mendapatkan apa yang kita niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini menjadikan kita lebih jelas, lebih terang, dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita sudah sampai di depan Gua Langsih dan nanti kita akan mencoba untuk turun dan masuk ke Gua Langsih. Dan perlu diketahui bahwa Gua Langsih ini merupakan tempat tirakat Raden Said sebelum menjadi wali Allah. Untuk menuju ke arah Gua sana jalannya terjal, sangat terjal, jadi butuh ekstra hati-hati untuk menuruni tangga yang sudah ada. Yuk, nah. Nah, untuk masuk ke gua ini
kita butuh tempatnya memang agak sempit, jadi butuh apa ya ini ya, saya nggak bisa berkata-kata untuk masuk ke dalam gua ini. Yuk kita ikuti nanti apa saja yang ada di dalam gua ini. Yuk kita lihat. Gua utama Gua Langsi, kita harus menuruni tangga yang sudah didesain khusus karena pintu untuk masuk ke dalam itu sangat sempit. Kemudian untuk jalan masuknya insya Allah kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ya dengan badan saya untuk masuk ke Gua Langsi ini. Mau tahu nanti di dalam Gua Langsi ada apa saja? Yuk kita ikuti jejak dalam sahabat MD Official. Kita mencoba untuk turun dari anak tangga ini yang sudah kita lewati. Memang sedikit sesak untuk masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit gelap, asli awalnya memang sedikit gelap, tapi nanti kita melihat apa saja yang ada di dalam gua. Nah, ini kondisi yang ada di dalam Gua Langsi. Kita mencoba mencari informasi untuk melihat kondisi. Nah, ini memang banyak jalan untuk ke dasar Gua Langsi, memang cukup gelap. Nah, ini ada yang tadi yang dibilang tadi ya, ada beberapa tempat yang mungkin bismillah. Nah, jadi kondisi yang ada di dalam gua ini memang cukup gelap. Nah, ini. Jadi Gua Langsi ini ada dua arah. Nanti yang dua arah ini sebelah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah berada di dalam Gua Langsi. Kondisinya memang cukup gelap karena memang ada beberapa penerangan saja. Dan kita kan perlu diketahui bahwa juga tempat ini dalam Gua Langsi ini pernah dijadikan pertemuan para wali setelah Raden Said diangkat sebagai wali Allah. Nah, ketika kita telusuri apa saja yang di dalam Gua Langsi dan seberapa dalam sih, seberapa jauh Gua Langsi itu. Yuk kita diambil. Ini sebuah air yang bertetes demi tetes yang ada di gua ini. Ya, jadi masih banyak gua yang di dalam sana. Yuk kita ikuti minum aja. Bismillah.
Jadi penelusuran kita mulai dari awal, mulai dari Pasarayan, kemudian makam Sunan Kalijaga, kemudian kita juga tadi sudah menelusuri sedikit bagian dari Gua Langsing, dan kondisinya memang di bawah ada perbedaan suasana. Dalam hati saya pun juga agak sedikit berbeda, tapi dengan ucapan bismillah dan percaya bahwa tidak apa-apa, insya Allah kita sudah mendapatkan juga air dari gua tadi. Kemudian ada banyak hal yang sebenarnya perlu saya ceritakan, tapi ya udah, terima kasih. Sampai itu juga, sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan dengan konten-konten yang menarik. Sampai jumpa, bye bye.